teman-teman dan ibu dosen. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang materi yang merupakan tugas ilmu biomedik dasar. Akan tetapi sebelum masuk dalam penjelasan, saya teringat satu kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Tiara Petronella Petrolobi, NIM 1211142 0125017. Saya dari kelas keperawatan B angkatan 2025. Saat ini saya akan membahas tentang materi anatomi fisiologi sistem pernafasan manusia. Berikut penjelasannya. Dalam pembahasan ini saya membahas tentang dua poin penting, yaitu anatomi sistem pernafasan manusia disertai fungsinya, dan yang kedua fisiologi sistem pernafasan manusia. Kita masuk pada pembahasan poin pertama, yaitu anatomi sistem pernafasan manusia disertai fungsinya. Dalam pembahasan ini, poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang anatomi sistem pernafasan manusia disertai fungsinya. Organ yang pertama adalah hidung. Hidung berfungsi untuk mengatur keluar masuknya udara saat kita bernafas. Udara yang masuk kemudian disaring dengan rambut-rambut halus yang disebut silia. Yang kedua, faring. Faring berfungsi sebagai saluran udara dari hidung menuju laring, trakea, dan paru-paru. Yang ketiga, laring. Laring membantu mengontrol jalannya udara ke dalam paru-paru maupun keluar dari paru-paru. Terutama saat kita bernafas, terdapat suara, dan suara tersebut dihasilkan oleh laring yang merupakan pita suara. Yang keempat, trakea. Trakea di sini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penyalur udara masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, trakea juga menyaring benda-benda asing masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru berperan dalam pertukaran gas, di mana oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan melalui paru-paru. Dan yang keenam, bronkus. Bronkus adalah cabangan dari trakea yang berfungsi meneruskan udara menuju ke organ paru-paru. Bronkus juga membantu melembabkan udara yang dihirup dan menyaring partikel asing. Yang berikut, bronkiolus. Bronkiolus memiliki fungsi penting dalam sistem pernafasan, yaitu menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Perlu diketahui bahwa bronkiolus adalah percabangan banyak dari bronkus. Kemudian alveolus. Fungsi alveolus adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan poin kedua tentang fisiologi sistem pernapasan manusia, di mana ada 3 poin yang harus dibahas. Yang pertama, ventilasi. Yang kedua, pertukaran gas. Dan yang ketiga, transportasi gas. Kita bahas yang pertama sampai yang ketiga. Pertama, ventilasi. Ventilasi merupakan proses pergerakan udara masuk dan udara keluar dari paru-paru. Udara masuk disebut inspirasi dan udara keluar disebut ekspirasi. Masing-masing memiliki cara kerjanya masing-masing. Yang pertama, cara kerja inspirasi yaitu otot diafragma berkonstruksi dan turun, sementara otot interkonstal mengangkat tulang rusuk sehingga menyebabkan rongga dada membesar dan udara dapat masuk. Dan cara kerja ekspirasi. Cara kerja ekspirasi yaitu otot relaksasi mengurangi volume rongga dada dan mengeluarkan udara yang disebut karbon dioksida. Kemudian yang kedua, pertukaran gas. Pertukaran gas yang dimaksud di sini adalah oksigen diambil dari udara dan karbon dioksida dibuang. Pertukaran gas sendiri terdiri dari 2, yaitu pertukaran eksternal dan pertukaran internal. Pertukaran eksternal di alveolus, oksigen berdifusi ke dalam kapiler darah dan karbon dioksida dari darah berdifusi ke dalam alveolus untuk dikeluarkan. 2. Pertukaran internal. Pertukaran internal yang dimaksud adalah oksigen yang dibawa darah mencapai sel-sel tubuh untuk melakukan proses metabolisme, dan karbon dioksida dalam sel-sel tersebut dibawa kembali ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, transportasi gas. Transportasi gas yang dimaksud adalah oksigen sebagian besar dibawa oleh hemoglobin dalam sel darah merah, sementara karbon dioksida diangkut
dalam plasma dan oleh hemoglobin. Dari pembahasan poin yang pertama dan poin yang kedua, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem pernafasan manusia terdiri dari organ-organ, yang dimana organ-organ tersebut berfungsi untuk menyalurkan udara dan melakukan pertukaran gas. Melalui proses inspirasi dan ekspirasi, oksigen masuk ke dalam tubuh untuk proses metabolisme, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan karena tidak dipakai lagi. Dengan demikian, sistem pernafasan sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita menjaga kesehatan pernafasan kita, menjaga organ-organ pernapasan kita agar terhindar dari penyakit. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada kekeliruan atau kesalahan pengucapan kata di dalam video ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, sekian dan terima kasih.